Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini yang terhormat Ibu Ganda Hijrah Selaras, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Kami dari kelompok 2 izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada materi hakikat karya tulis ilmiah oleh kelompok 2, yaitu oleh pertama Ania Septieni dengan NIM 210310226, selanjutnya Anissa Nurjaya Putri dengan NIM 2103104, lalu ada Suni Fitri Elida dengan NIM 210311101, lalu Najila Turahmi dengan NIM 210311144. Bahan kajian pada materi kami yaitu pertama pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua ciri-ciri karya tulis ilmiah, yang ketiga jenis-jenis karya tulis ilmiah, yang keempat karya tulis ilmiah dan non ilmiah, yang kelima kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditentukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi, ini merupakan kutipan dari buku Dr. Zolnietri. Karya ilmiah itu merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan telah diuji kebenarannya, serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Maksud penulisan karya ilmiah adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Karya ilmiah sebaiknya ditulis dengan memperhatikan ketertiban dan kehalusan dalam menyajikan ide, keekonomisan dalam mengungkapkan, dan ketetapan dalam memilih kata. Jelaslah kiranya bahwa tulisan ilmiah adalah tulisan yang ditulis secara sistematis, logis, dan didukung oleh data yang teruji kebenarannya, atau tulisannya yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana tentang suatu perkara atau yang terjadi secara objektif, tidak dilandasi oleh perasaan atau rekayasa belaka. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh karya tulis ilmiah seperti dikutip di buku penulisan karya ilmiah oleh Dr. Zolnietri MPD pada tahun 2019. Pertama itu ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berikatan dan mengacu pada topik utama. Yang kedua itu ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga yaitu tulisan didukung oleh data yang objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat itu objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima argumentasi, teori yang benar, sahih, dan relevan. Yang keenam mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoritik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Turahmi. Kalau Nabila Turahmi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Dalam buku penelitian karya ilmiah oleh Dr. Zulmietri MPD pada tahun 2019 terdapat 4 macam karya ilmiah. Pertama ada skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa pada akhir studinya, skripsi untuk program sarjana S1, dan tesis untuk program magister, dan disertasi untuk program doktor untuk S3. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka,
hasil kerja pengembangan. Selanjutnya ada artikel ilmiah, yaitu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah yang terbagi atas dua macam, yaitu ada artikel hasil penelitian dan ada artikel non penelitian. Selanjutnya ada makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang terakhir ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Berikut adalah contoh dari skripsi yang di mana ada halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan, ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ada daftar lampiran, dan ada 5 bab. Ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan rumusan hipotesis. Yang bab ketiga ada metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima ada penutup, dan terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Contoh di artikel ilmiah, pertama ada judul, nama penulis, afiliasi, lembaga penulis, hima penulis, selanjutnya ada abstrak, dan di bawah abstrak ada kata kunci atau keyword. Contoh dari makalah, pada daftar isi pada makalah, pertama ada kata pengantar, selanjutnya ada daftar isi, dan ada 3 bab pada makalah, yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, bab kedua ada pembahasan, bab ketiga ada penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada contoh dari laporan penelitian. Bisa dilihat dari gambar, ada beberapa bagian dari daftar isi dari laporan penelitian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih paparannya Nabila Turahmi. Selanjutnya yaitu materi karya tulis ilmiah dan non-ilmiah yang akan disampaikan oleh Sumi Fitri Elida. Kepada Sumi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang ditulis berdasarkan fakta umum serta dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Karya tulis ilmiah ini penulisannya berdasarkan hasil penelitian yang berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap masalah yang muncul sebelumnya. Sedangkan karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan fakta, tetapi datanya tidak diperoleh melalui prosedur yang ilmiah. Dengan data yang tidak diperoleh melalui prosedur ilmiah, maka validalitasnya diragukan. Baiklah, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Nia, yaitu kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Kepada Nia dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada bagian kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Kode etik penulisan karya ilmiah ini dalam buku penulisan karya ilmiah oleh Dr. Zulmi Yetri pada tahun 2019, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu jujur. Jujur dalam melakukan penelitian,
pengumpulan data, dan pelaksanaan metode. Apabila karya tulis ilmiah memiliki kekurangan ataupun terjadi kegagalan dalam melaksanakan metode penelitian, penulis harus mengakui dan jujur akan hal tersebut. Kode etik tidak boleh plagiat. Karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Yang kedua yaitu hindari plagiat. Yaitu penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim, yang disebut dengan plagiat. Plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran sendiri. Agar tidak digolongkan sebagai plagiator, penulis karya ilmiah wajib secara jujur menyebutkan atau mencantumkan rujukan atas bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Yang ketiga yaitu meminta izin kepada pemilik bahan apabila bahannya dimasukkan. Yaitu dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, yaitu instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau. Penulis harus menyebutkan sumbernya dengan penjelasan bahwa bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Yang keempat adalah data informan harus dirahasiakan. Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan tanpa persetujuan informan atau jika di percantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas paparan materi yang disampaikan oleh Nia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf atas kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.